Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hopipah Indrasari, NIM E1B019065 dari kelas 3B Prodi PPKN Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait hukum pidana dan kriminologi. Baiklah, pertama kita akan membahas konsep yang pertama, yaitu definisi hukum pidana. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan yang diancam dengan hukuman yang berupa suatu penderitaan atau siksaan. Mengacu pada pengertian tersebut, terdapat 3 unsur penting yang selalu ada dalam hukum pidana. Unsur yang pertama yaitu ketentuan mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak. Yang kedua, terdapat sanksi bagi yang melanggar. Unsur yang ketiga yaitu hukum pidana ditunjukkan untuk kepentingan umum, sehingga dapat dikategorikan sebagai hukum publik. Setelah kita ketahui definisi dan unsur-unsur dari hukum pidana, pasti kita ingin tahu apa sih tujuan dari hukum pidana. Dan di sini dijelaskan terdapat 2 jenis tujuan, yaitu tujuan klasik dan tujuan modern. Tujuan klasik hukum pidana yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang yang jangan sampai melakukan tindak pidana atau perbuatan yang tidak baik. Dan yang kedua yaitu tujuan modern, seperti tujuan ini untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik sehingga menjadi baik dan berusaha berubah dirinya serta dapat diterima kembali dalam lingkungan kehidupan bermasyarakatnya. Pengertian kriminologi. Kriminologi yaitu terdiri dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Sebuah ilmu kriminologi hadir bukan berarti tanpa tujuan. Ilmu satu ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang lain mengenai sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Selain itu, apakah seseorang yang melakukan kejahatan tersebut disebabkan karena kondisi sosial atau masyarakat sekitarnya? Selain dari tujuan tersebut, kriminologi juga mempunyai manfaat sebagai hasil penyelidikan. Kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dan membantu untuk melakukan meminimalisasi dalam produk kejahatan perundang-undangan pidana serta khususnya kriminologi kritis. Hasil penelitiannya dapat memperbaiki kinerja aparatur hukum serta melakukan perbaikan bagi undang-undang pidana itu sendiri. Submateri selanjutnya adalah asas-asas hukum pidana. Asas pertama yang kita bahas adalah asas legalitas. Pada prinsipnya, asas ini mengandung 4 hal pokok, yaitu pertama, aturan hukum tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, aturan hukum pidana haruslah tertulis. Yang ketiga, aturan hukum pidana harus spesifik menjelaskan perbuatan pidana dan pidana yang dikenakan, dan dalam menentukan perbuatan tidak boleh dilakukan penafsiran analogi. Adapun di hukum pidana Indonesia, apabila setelah perbuatan hukum pidana dilakukan terdapat perubahan peraturan pidana, maka dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Asas selanjutnya adalah asas nebis in idem atau double jeopardy. Pada prinsipnya, asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut 2 kali perbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap
baik putusan tersebut putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pemidanaan. Perlu dicatat juga bahwa untuk menentukan pemberlakuan asas ini wajib melihat adanya kesamaan pada perbuatan locus delicti dan tempus delicti. Selanjutnya adalah asas teritorial. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia, terkecuali kepala negara asing, duta besar, konsul, diplomat, dan petugas lembaga internasional. Adapun asas kewarganegaraan aktif menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Sebaliknya, asas kewarganegaraan pasif menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap barang siapa yang melakukan kejahatan di wilayah negara lain yang berdampak kepada kepentingan Indonesia. Asas berikutnya adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri terdiri dari 3 hal, yaitu pertama, kemampuan bertanggung jawab si pembuat, yang kedua, hubungan antara batin dengan perbuatan, dan yang ketiga, apakah perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan penghapus pertanggungjawaban. Submateri selanjutnya adalah ajaran sebab akibat. Ajaran kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan dan tindak pidananya, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibat. Tujuan mempelajari ajaran sebab akibat yang pertama adalah untuk mencari hubungan sebab akibat, seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Yang kedua, untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu akibat tertentu berupa suatu tindak pidana. Hubungan kausal antara sebab dengan akibat adalah hubungan keterkaitan atau ketergantungan dari dua realitas konsep dan gagasan. Suatu kegiatan tidak dapat mengalami suatu akibat tanpa disertai sebab, begitupun sebaliknya. Rumusan sebab akibat dalam KUHP. Yang pertama yaitu rumusan sebab akibat dirumuskan sekaligus, dapat dicermati dalam pasal 358 KUHP. Yang kedua, akibat dirumuskan secara jelas, terdapat dalam pasal 194 KUHP. Dan yang ketiga, penyebab dirumuskannya secara jelas, terdapat pada pasal 351 KUHP. Implementasi ajaran sebab akibat dalam praktek hukum sangat terkait dengan peranan hakim dalam pengambilan keputusan. Karena dalam pengambilan keputusan, seorang hakim selalu dihubungkan dengan ajaran sebab akibat. Submateri selanjutnya yaitu perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur subjektif perbuatan pidana yang pertama yaitu kesengajaan dan tidak kesengajaan. Yang kedua yaitu maksud atau foremen pada suatu percobaan. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar dari perilaku tindak pidana.